Selamat pagi teman-teman yang ada di doa pagi. Hari ini saya mau berbagi tentang satu tema, yaitu aktif mengingat Tuhan. Ya, kita sebagai pengerja-pengerja, kita perlu untuk selalu aktif mengingat Tuhan. Nah, saudara, pernahkah kita membayangkan hati daripada Bapa terhadap manusia ciptaannya? Ya, Tuhan itu menciptakan bumi dengan segala fasilitasnya, dengan segala kebutuhan untuk nanti supaya manusia itu bisa tinggal. Setelah itu semua selesai diciptakan, baru Alkitab berkata pada hari yang ke-6, Tuhan itu menciptakan manusia. Saudara, tapi sayang, baru beberapa waktu Adam dan Hawa sudah berontak. Tidak setia kepada Tuhan, tidak mendengarkan akan satu perintah Tuhan, supaya jangan dilakukan. Saudara, Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden, dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan setelah itu terpaksa diusir dari Taman Eden. Saudara, bisa jadi anak-anak Adam tidak pernah melihat Allah. Ya, apalagi keturunan-keturunan selanjutnya. Mungkin hanya beberapa saja yang masih mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ya, misalkan Henoh, Nuh, serta nabi-nabi yang tercantum di Perjanjian Lama. Nah, saudara, untuk supaya manusia itu bisa mengingat perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan itu berfirman secara khusus kepada Musa. Ya, kita baca dulu Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Ya, supaya kalau kita melihat jumbai itu, kita mengingat akan perintah Tuhan, maksudnya Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Perhatikan saudara, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, dari yang kita baca ini dengan tegas, kita melihat ada dua hal keinginan hati Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin supaya manusia itu mengingat perintah-perintahnya. Ya. Karena dia sudah merasa, tanda kutip, dikhianati oleh manusia di Taman Eden. Jadi dia kepengen supaya manusia itu mengingat perintah-perintahnya. Kamu denger dong omonganku, gitu kira-kiranya. Yang kedua, poin yang kedua yang penting adalah Tuhan ingin menjadi Allah kita. Dan kita menjadi umatnya. Itu kepinginannya dia, saudara. Dua hal utama ini, kalau saudara baca dari ayat-ayat Bilangan 15 tadi. Jadi saudara, prinsipnya setiap mereka nanti kalau pakai bajunya sendiri, ada jumbai-jumbai di sini. Kalau mereka lihat temennya pakai baju juga,
pasti melihat ada jumbai-jumbai itu yang akan mengingatkan kita kepada Tuhan. Itu poinnya yang pertama. Ya, nah. Masuk lagi pelan-pelan, saudara. Ulangan 6 ayat 1-9. Inilah perintah. Ya, perintah nih, Tuhan sampai ngomong, ini perintah loh ya. Gitu ya. Yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, ini peringatan yang kedua. Sesudah bangsa itu sampai, ya, jadi sudah punya rumah, sudah bukan di padang gurun lagi. Ya, kalau tadi masih di padang gurun, sudah diingetin Tuhan. Karena belum ada rumah segala macam, mereka tidak bisa mengasih tanda di tiang pintu. Jadi pakainya di pakaiannya, supaya pakaiannya ini yang dipakai dia terus, dia melihat gitu ya. Tapi setelah sampai di mereka sudah punya tempat tinggal dan segalanya, itu kembali Tuhan mengingatkan lagi. Dan bukan hanya dijumbai baju, tapi dari ayat tadi dikatakan sampai harus kamu itu mengajarkannya berulang-ulang. Karena manusia itu sering lupa. Harus berulang-ulang supaya diingat. Ada sesuatu yang diikatkan, tadi kan dikatakan gitu ya, di tangan dan di dahi. Di tangan itu melambangkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Itu supaya kita mengingat Tuhan. Di dahi, apa yang kita pikirkan, itu supaya mengingat Tuhan. Ya, Tuhan tuh hatinya, kalau menurut saya, kalau saya baca ayat ini, betapa dia ingin supaya manusia itu mengingat dia. Tapi maaf, kita manusia seringkali tidak mau mengingat Tuhan. Yang kita ingat kebutuhan kita, yang kita ingat gaya hidup kita, yang kita ingat tetangga kita pakai apa. Saudara, padahal di ayat-ayat ini dengan lugas, dengan jelas, Tuhan itu menyuruh kita untuk mengingat ada Tuhan loh. Sehingga di tiang rumah dikasih tanda, supaya kalau kita keluar masuk, kita mengingat ada Tuhan. Bahkan dikatakan ketika kita duduk di rumah, ketika kita berbaring, ketika kita bangun, ketika kita dalam perjalanan. Saudara, Tuhan rasanya pesannya itu sudah luar biasa ya. Istilah saya, saudara, Tuhan itu ingin menutup semua celah. Supaya manusia itu tidak melupakan Tuhan. Dia udah wanti-wanti itu dengan demikian luar biasa. Saudara, kalau saudara suka membaca Alkitab ya, dilanjutkan lagi saudara. Bahkan di kitab Ulangan dituliskan Tuhan sendiri menulis dengan jari tangan 10 perintah Allah. Dititipkan ke Musa. Ingatkan ini ya, ini sampai ditulis dengan jari tangan Tuhan sendiri. Dalam 2 loh batu.
Tapi tragis. Manusia bukannya mengingat dan melakukan, tapi malah menyembah patung lembu emas. Sehingga Musa saja, saudara, Musanya ini tidak tahan. Bukan Tuhannya ya, Musanya saja nih yang jadi hamba yang nggak tahan liatin. Aduh, manusia ini gimana sih gitu ya? Mungkin dia sampai nggak bisa mikir, udah bingung lah gitu. Musanya sampai akhirnya 2 loh batu yang dia nantikan dibawa turun untuk mau dipakai, mau ditunjukkan kepada umat. Dia nggak tahan liatin orang Israel malah menyembah patung emas, patung lembu emas. Sehingga akhirnya 2 loh batu itu dilemparkan ke patung itu dan hancur. Saudara, kebayang nggak hatinya Tuhan yang sudah ditulis dengan jarinya sendiri sampai dilemparkan oleh Musa dan hancur. Lebih hancur lagi adalah hati Allah melihat perbuatan manusia itu. Baru saja disuruh mengingat Tuhan dan perintah-perintahnya, malah melanggar di depan mata. Ingat saudara, isi hati Tuhan, aku mau jadi Allah. Tapi manusia, maaf, tidak mau menjadi umat Tuhan. Yehezkiel 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Saudara, diulangin lagi. Dia ngomong sama Yehezkiel supaya menuliskan itu. Ini divine purpose. Ini panggilan ilahi yang seringkali dikatakan oleh Tuhan. Aku mau jadi Allahmu, dan aku mau kamu menjadi umatku. Itu keinginan hatinya Tuhan. Yang di dalam perjanjian lama mungkin dia bingung melihat manusia ini yang seakan-akan tidak pernah mengerti, tidak pernah mengingat Tuhan. Pada waktu di padang pasir selama 40 tahun, tiap hari Tuhan menyediakan mana, menimbulkan mata air di padang gurun. Tapi ya itulah manusia, saudara. Susah untuk bisa merelakan dirinya menjadi umat bagi Tuhan. Saudara, tetapi ada satu orang yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini, yaitu Paulus. Paulus ini benar-benar seorang manusia biasa. Bahkan dulunya dia jahat, tapi akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Dan dia menghiasi dirinya, bukan hanya dengan jumbai-jumbai pada jubahnya, tetapi dia menghiasi dirinya dengan tanda-tanda, baik secara fisik maupun secara buah-buah yang dihasilkan. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya.
Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara, tubuh Paulus penuh dengan tanda-tanda. Yang pertama secara fisik, tubuhnya penuh dengan goresan-goresan aniaya. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Efesus 3 ayat 1, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjara karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, dan aniaya yang dialami oleh Paulus bukan karena kesalahan-kesalahannya dia, tapi karena Kristus. Dan untuk siapa, saudara? Di sini katakan, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, Paulus ini menjadi seringkali menjadi reference bagi kita yang baru saja bertobat. Pada waktu-waktu awal saya bertobat, surat-surat Paulus ini sungguh menjadi kekuatan. Kita tidak bisa mengandaikan seperti Adam atau seperti Daud atau seperti Nuh. Terlalu jauh, saudara. Tapi surat-surat Paulus itu rasanya pergumulan di dalam batinnya. Bagaimana dia berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu sangat menginspirasi kita-kita. Apalagi pada waktu awal-awal kita sedang mencari. Pada waktu awal-awal kita bertobat. Saudara, benar, Paulus ini, dia sungguh menginspirasi banyak orang untuk supaya orang itu mengenal Allah. Saudara, bukan hanya secara fisik, secara rohani dia juga berbuah lebat. Dia aktif, saudara. Dia mengingat Tuhan bukan hanya kalau dia melihat ujung jumbai jubah atau melihat tanda apa, tidak. Tetapi dia aktif. Dia justru secara rohani, dia berbuat lebat. Dia aktif memakai dirinya, tanda-tanda yang ada dalam dirinya, bukan hanya secara fisik, tapi dia menghasilkan buah. Dia aktif menghasilkan buah. Yang pertama, buah pertobatan. Saudara, sebaliknya pertanyaan ini, kalau buat kita, apa tanda kita sudah bertobat? Kita harus merenung sendiri, saudara. Apakah kita juga ada buah-buah dari pertobatan kita? Bagaimana dengan kata-kata kita? Bagaimana dengan sikap hidup kita? Bagaimana dengan gaya hidup kita? Ya. Kemarin Pak Jokowi memanggil banyak perwira-perwira polisi, mengingatkan juga akan hal ini. Hati-hati dengan gaya hidupmu, katanya.
Saudara, itu juga buat kita. Hati-hati dengan gaya hidup, hati-hati dengan, banyak perkara lah, apalagi sekarang kita memasuki kehidupan yang seperti ini. Hati-hati dengan uang kita, dengan waktu kita, dengan prioritas-prioritas hidup kita, dan juga dengan keinginan kita. Kita harus hati-hati, saudara. Paulus dia berkata, dahulu apa yang aku anggap berharga, sekarang ternyata tidak. Atau dia berkata, sampah. Saudara, hati-hati dengan segala kehidupan kita. Yang kedua, buah roh. Paulus ini menghasilkan buah roh yang luar biasa. Kita baca Galatia 5, dia menuliskan yang mulai ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Dan kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, biarlah kita justru boleh menghasilkan sesuatu. Buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, itu yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Kita seringkali masih buah-buahnya buah-buah dunia yang di atasnya, buah-buah daging. Tapi mari kita belajar pada pagi hari ini, supaya justru buah-buah roh itu semakin subur, semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, buah pelayanan. Saudara, sangat banyak jemaat yang didirikan oleh Paulus. Dia mendirikan banyak jemaat, dia melakukan kunjungan-kunjungan, perjalanan-perjalanan misi yang luar biasa. Dia bukan cuma mendirikan, dia gembalakan. Ya. Dia menulis surat. Dan kalau saudara baca apa yang ditulis surat, dia bukan cuma menulis surat yang kosong. Enggak. Semua surat-suratnya keluar dari hati. Dari doanya yang tulus. Paulus ini luar biasa. Bahkan di penjara pun Paulus memenangkan Onesimus. Membuat surat juga buat Filemon, supaya bisa menerima kembali hambanya. Saudara, di gereja, apakah kita bertahun-tahun hanya jadi jemaat? Mari hasilkan buah dalam pelayanan kita. Terutama di dalam gereja lokal kita masing-masing.